Rasulullah SAW bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka sukai dan ketahui, ya, dan tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Sekarang yang mereka tahu ini adalah era digital, yang mereka suka era digital, maka sampaikan pakai era digital juga. Kita nggak bisa paksa terus untuk pakai metode kita zaman dulu. Ya, memang metode tangguh zaman dulu, tapi mereka bisa jadi tidak tahu dan tidak suka. Apa yang dikhawatirkan? Rasulullah khawatir, ya. Ini ada juga kalimat beliau, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, nauzubillah min zalik. Kita coba cara apa yang mereka sukai agar mereka tidak berpikiran, Islam itu susah, belajar Islam itu hukum-hukum doang, susah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nauzubillah min zalik. Nggak kayak gitu pendekatannya. Bikin mereka tertarik untuk datang ke sebuah taklim, ya, ke sebuah masjid. Makanya saya, dari tadi tuh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena masjid saya dekat rumah saya nggak kayak gini, Pak. Ya, bisa tempat sini ada halaqah anak muda, ada halaqah Gen Z dan sebagainya. Pakai cara itu. Agar apa? Agar mereka suka. Sampai sini bisa sepakat dulu, Bu? Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, ada yang mau tanya nggak? Saya sebetulnya banyak yang mau disampaikan, tetapi waktu juga, maka untuk tahu apa yang dilanjutkan sedikit dari pertanyaannya, boleh Mas, Mbak ada Ustaz Ica? Pertanyaan dari ini? Ya, silakan. Tulisan? Ada tulisan. Oh ya, silakan. Ya, Mas Hanif dan Mbak Ica. Ya, ada yang bertanya. Oh, lewat tulisan. Alhamdulillah, bagus. Kalau lewat tulisan to the point. Kalau langsung dikasih mic bukan bertanya tetapi curhat. Tafadhal, dibacakan intinya, silakan. Ya, boleh. Banyak juga ya kalau pakai tulisan ya, masya Allah. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak perempuan kami usia 21 tahun, 17 tahun, 16 tahun? Loh, itu anak perempuan semua ya? Iya. Masya Allah. Anak perempuannya ahli surga nih, ibu bapaknya nih, anak perempuan semua. Masya Allah. Ini kayaknya curhat juga. Bahwa ayahnya sudah berpoligami selama hampir setahun. Bagaimana menjaga mental mereka setelah mengetahui hal tersebut? Terima kasih. Banyak istighfar dulu ibunya. Karena waktu kita menyampaikan, itu tergantung intonasi si ibu. Kalau ibu belum sampai di level ikhlas, maka mungkin menyampaikannya dengan penuh kemarahan. Bapakmu itu, bapakmu itu, bapakmu itu. Anak yang mendengar dengan sebuah kemarahan, ini akan tersimpan di memorinya, bahkan kalau diulang-ulang semakin kuat, ya, dan bisa sampai di kolbunya, ya, bahwa ternyata mengerikan, ya. Dan takutnya anak-anak perempuan ini, ya, enggan untuk menikah karena usia mereka masih muda, di mana mereka belum banyak mengaji dan mengkaji ini. Maka kalau mau ceritakan apa yang dilakukan ayah, ibu dulu yang harus diterapi, ibu dulu yang harus lakukan self healing, ibu dulu yang harus, ya, rasakan bahwa saya sudah di level acceptance atau level menerima tidak tentang ini, gitu. Ya. Terus gimana mulai ngomongnya Bu Aisyah? Ini susah, ibu tanya sama saya juga susah, saya belum pernah. Maka karena ibu sering ngaji, mengkaji, ya, maka ibu mohon dong petunjuk, ya Allah, kasih petunjuk saya ya Allah. Apakah saat ini sudah cocok waktunya untuk saya menyampaikan, menceritakan tentang konsep poligami yang kali ini ayah dari anak-anakku melakukannya? Itu tanya dulu sambil duduk tenang, Bu. Dengarkan kolbu itu suara Tuhan ngomong. Ya. Kalau Allah bilang nanti dulu, nanti aja dulu. Kenapa? Ibu yang belum siap, bukan anak yang belum siap. Maka ibu tarik nafas lagi. Astagfirullahaladzim. Gitu. Karena nggak mudah. Poligami itu nggak mudah. Maka hadiahnya surga. Kalau gampang, magic jar doang hadiahnya. Ya Bu, ya. Jadi kalau saya ditanya, tolong ibu dulu tenangkan diri ibu, ya, mohon petunjuk sama Allah untuk bagaimana ceritakan. Bahkan bisa jadi tidak langsung bertiga ibu kumpulkan, karena semakin umur berkurang berarti berkurang juga dia input yang ada di otaknya. Mungkin satu-satu. Ya, nah, atau misalnya anak pertama ibu bertanya, ibu, maaf ya, aku dengar-dengar ibu pernah ngomong sama ayah dan ayah mengaku sudah poligami. Apa betul ibu? Kalau sampai anak tanya seperti itu, jawablah dengan jujur. Langsung saja.
Iya nak, cukup. Walaupun mungkin ibu gemeteran kakinya, tangan ibu mungkin lagi pegang bantal, ibu remes-remes bantal gitu ya. Tunggu lagi respon anak. Kenapa ibu mau? Nah ini, itu ya, itu peluang untuk menjelaskan konsep poligami ini. Ya. Nah, mungkin cerita tentang poligami nggak bisa satu kali ini, kita akan berulang-ulang kali. Kalau ibu nggak sanggup, bawa buku, bawa Google, bawa kitab untuk coba kita lihat ayatnya yang mana. Kata anaknya, Bu, memang Islam boleh poligami, tapi kalau nggak sanggup satu saja loh Bu. Itulah nak, besok-besok kalau kamu nggak sanggup, bilang sama suamimu satu saja. Berarti ibu sanggup. Doakan insya Allah lama-lama ibu bisa menerima dengan sanggup. Ini kalimat-kalimat ini bukan kita yang setting Bu. Apalagi saya kasih tahu ibu nggak. Yang saya hanya bisa kasih tahu ibu, bermohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tuntun mulutku untuk cerita ini. Sampai sini ya Bu. Kenapa? Mumpung kolbu ini sudah ada sambungannya Al-Qur'an. Ya, baik, wallahu a'lam bishawab ya. Baik, ada lagi? Ada. Baik. Yang kedua, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya ibu dari 3 laki-laki. Usia anak-anak saya 20 tahun, 10 tahun, dan 3 tahun. Ini gantian ya, laki-laki semua ya? Ya. Nah, ya. Alhamdulillahnya saya diberikan anugerah terbesar dari Allah. Anak ketiga saya terlahir dengan diagnosa Down syndrome. Allahu Akbar. Itu ahli surga yang lahir, yang hidup di dunia. Ibu harus tahu ya. Ananda Down syndrome atau Ananda spesial lainnya, itu ahli surga yang Allah lahirkan di dunia untuk menambah pahala orang tuanya. Kita harus tahu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membangun mental yang baik bagi anak laki-laki terkhusus tadi yang Down syndrome untuk mampu menjadi calon imam minimal buat dirinya sendiri, keluarga, dan seluruh keturunannya. Pertanyaan yang kedua, apakah saya harus memberikan metode pendidikan yang berbeda-beda bagi anak-anak saya yang usianya jaraknya jauh? Yang ketiga, apakah saya harus intens menyampaikan ke anak-anak saya yang besar kalau anaknya dengan kondisi ABK atau spesial? Terima kasih. Ya, baik. Kita bicara pada umumnya dulu ya. Walaysa dzakaru kal untha, kata Allah. Tidak sama anak laki-laki dan anak perempuan. Itu surat Ali Imran ayat 36 ya. Nah, ini diteliti banyak hal. Nah, ini dulu kita belajar. Otak manusia itu dia terdiri dari otak kanan dan kiri, belahan kanan dan kiri. Di mana belahan kanan ini otak yang lebih pada, ini yang menemukannya ini ya. Orang yang Allah kasih petunjuk itu adalah ini dia, Dr. Roger Walker Sperry, tahun 80-an dapat Nobel. Ini otak kiri, ini otak kanan. Kanan ini punya tugas pokok dan fungsi dari Allah adalah melihat warna-warni. Ya, otak outdoor, otak untuk di luar ruangan, luar rumah, otak bermain, otak rileks, otak teknologi, otak musik atau irama, otak imajinasi, otak ide, otak hayalan juga itu kanan. Kiri otak analisa. Jika ayah bunda sahabat-sahabat film sedang berpikir kenapa begini ya, kenapa begitu ya, kok gini ya, bagaimana caranya, itu otak kiri yang bekerja. Kiri juga otak bahasa, otak hitung-hitungan, otak matematika, otak syair lagu ya. Kiri juga otak teratur, otak disiplin, itu kiri. Nah, yang saya mau sampaikan ini pada umumnya dulu ya, baru kita masuk kepada Ananda yang memang ahli surga tadi. Ternyata sambungan otak kiri kanan perempuan, anak perempuan, seimbang sambungannya sejak dari lahir. Laki-laki kanannya duluan. Tadi otak kanan otak yang bagaimana Bapak Ibu? Rileks, santai, otak bermain, otak teknologi, betul Bu? Warna-warni, otak gerak, otak musik. Nah ini anak laki-laki ini. Siapa yang punya anak laki-laki? Masih TK dan SD? Betul anaknya suka main Bu? Alhamdulillah, itu laki banget. Karena otak kanan. Anak perempuan umur 3 tahun agak berbeda dengan anak laki-laki 3 tahun. Ibu mungkin yang punya anak perempuan dan anak laki-laki merasa ya, lebih mudah ngurus anak perempuan karena ibu dan anak perempuan otaknya mirip. Paling cuman ya 8%, 10% anak perempuan yang agak tomboy otaknya mengarah ke peta laki-laki. Tomboy itu cuma 10%. Ya. Anak laki-laki ya Bu, nih lihat ya anak perempuan, boleh izin? Ya, nih. Umur 0 hari ya sampai juga umur dewasa seimbang sambungan otak kiri kanannya Bu. Allahu Akbar. Ini perempuan ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kanan duluan,
Siapa punya anak laki-laki dan anak perempuan, Bu? Masih ingat waktu mereka kecil? Ya, umur 3 tahun. Anak perempuan ibu sudah bisa ngomong, udah bisa matching-matchingin baju karena otaknya seimbang. Bunda, aku mau pakai baju pink aja karena sepatu aku pink. Itu anak perempuan. Anak laki-laki, dia nggak peduli bajunya pink kah, bawahnya hijau kah, peduli dia. Anak laki-laki lebih senang bajunya, yang penting ada pahlawannya di depannya, ada mainannya. Itu bolak-balik, ibu cuci, ganti, pakai lagi, ganti lagi. Paham ya, Bu? Umur 3 tahun anak perempuan karena otak kiri kanan, otak bicaranya sudah tersambung, dan perempuan otak bicaranya kiri kanan. Itu umur 3 tahun udah ngomong lebih fasih. Anak laki ngapain umur 3 tahun, Bu? Ngeng ngeng ngeng. Karena otak kanan. Ngomongnya sedikit, cuman apa? Din din gitu doang. Ngerti ya, Bu? Iya. Sekarang siapa yang punya anak laki-laki masih SMP? Masih suka main, Bu? Iya, laki banget udah. Udah tenang aja. Kapan otak laki-laki, otak kiri dan kanannya seimbang? Di atas 18 tahun. Yang punya anak laki masih TK SD, sabar sampai dia mahasiswa. Ya, iya. Makanya yang punya anak laki, ibu nggak perlu ada punya kristal macam-macam itu di rumah itu. Kalau perlu nggak usah ada ruang tamu, luas saja, Bu. Karena anak laki akan makan di situ, belajar di situ, loncat di situ, main sepeda di situ, main basket di situ. Oke? Nah, ini laki-laki. Ya. Kenapa seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi hikmah dari ilmu neuroscience mengatakan perempuan Allah kasih seimbang sambungan otaknya kiri kanan sampai dari lahir sampai besar karena mau dipersiapkan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu yang harus seimbang otaknya. Laki-laki kenapa begini? Wallahu a'lam bishawab. Tapi hikmah yang baru terungkap adalah karena laki-laki sedang dipersiapkan untuk mencari nafkah keluarga. Dan untuk mencari nafkah dia harus berkarya, bekerja itu harus kreatif, harus di luar rumah, harus kuasai teknologi. Dan jadikan pekerjaan ini agar menarik seperti sebuah strategi permainan. Itulah makanya kanannya yang lebih dominan. Bapak-bapak waktu kecil senang main kan, Pak? Cuman era bapak bukan gadget kan, Pak? Main layangan, main gundu ya, Pak. Duh. Ayah bapak kita juga begitu. Apa yang dimainkan mereka? Ambil batu di sungai, betul Pak? Buat apa? Lempar mangga tetangga. Itu laki-laki itu. Ya. Zaman ada bel di pagar-pagar rumah, itu anak laki tuh pencet bel tetangga, lari lagi pencet bel. Zaman dulu begitu. Cuman sekarang sudah susah anak-anak main karena lapangan rumahnya nggak luas. Ya, Bu. Kami di Jakarta, ya Allah tuh lapangan rumah. Baru mau main badminton 2 kali pukul lewat motor, 2 kali pukul lewat tukang sayur. Itu. Anak saya saja pernah bilang, karena saya 4 laki-laki, dia bilang, ibu bagaimana kalau kita beli meja pingpong? Saya bilang, nak, ibu khawatir meja pingpongnya lebih besar daripada meja makan kita, karena rumah saya kecil. Itulah makanya semua karena nggak ada lapangan lagi, udah susah lagi anak-anak ya ngejar-ngejar itu layangan putus. Ibunya aja yang nonton layangan putus. Maka semua permainan era sekarang dimasukkan di dalam gadget. Walaupun kita mencoba untuk menyeimbangkan di hari Ahad, ajak anak ke lapangan futsal, lapangan basket, tapi nggak bisa setiap hari ya. Ini yang harus disadari. Karena laki-laki memang diharapkan menguasai teknologi. Bahkan laki-laki dewasa sesungguhnya otak kanannya lebih dominan sedikit dibanding perempuan memang. Jadi ibu, kalau misalnya ibu merasa tidak pandai untuk IT, itu bukan gaptek ibu. Ya, saya juga begitu anak saya. Ibu kok gaptek banget? Tidak, nak. Ini karena ibu perempuan. Otak kanan ibu tidak secanggih otak kananmu, gitu Bu ya. Oke, nah sekarang ini untuk anak laki-laki, oke? Coba lihat nih nanti kan, anak ibu nih, waktu SD anak perempuan bisa jadi ketua kelas, SMP anak perempuan bisa jadi ketua OSIS, SMA anak perempuan bisa jadi ketua OSIS, karena memang ya anak perempuan jago nih, kanan kirinya kan seimbang dia. Tapi nanti mahasiswa laki-laki memegang tampuk kepemimpinan. Ketua senat di mahasiswa laki apa perempuan, Bu? Laki. Ketua BEM laki. Yang pimpin demo laki. Perempuan pada saat kita mahasiswi kembali fitrah. Apa Bu? Seksi konsumsi. Bendahara. Ya, administrasi. Kalaupun ketua hanya sampai wakil saja. Wakil ketua 2 Pak, bagian finance. Itu. Paham ya tentang anak laki-laki Bu? Maka sabarlah yang punya anak laki-laki.